Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini ya, hari ini edisi kita ngobrol bareng sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat weekend. Waalaikumsalam. Sehat Kak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Mana? Masih latihan? Ya tadi ini baru balik, baru nyampe di rumah tadi latihan sore. Hmm. Oh iya Kak. Gini, untuk pertanyaan pertama pribadi dari aku lah. Ah, Dengar-dengar kabar nih ya, PSMS Medan kalau memang betul-betul nggak berjalan liga ini, kabarnya terpaksa meliburkan para pemain ya, Kak? Sampai sekarang sih, oke sampai sekarang yang di luar kota udah balik ke luar kota, cuman bukan bubar tapi libur. Nanti di tanggal 1 kita gabung kembali, 1 November. Hmm, Kita balik bergabung kembali seperti biasa. Cuman soalnya kan kalau yang tinggal di Medan, yang domisili di Medan, kita latihan ada seminggu 3 kali masih tetap latihan. masih tetap latihan lah ya, Yang di Medan masih tetap latihan. tapi apa baca dari kayak berita-berita dari apa koran-koran sosial media di rumah ya, kayak koran PSMS, tentang PSMS Ya, semua, kalau memang terpaksa diliburkan tanpa batas waktu. belum ada informasi dari manajemen atau pengurus, belum ada. Ya sampai sekarang kita masih tetap latihan. Ya kita masih ya nunggu kabar lah selanjutnya seperti apa. Hmm, oke oke. Kalau untuk kapten sendiri nih, eh, soal squad PSMS yang sekarang nih, menurut kapten gimana nih? Ya, kalau untuk sekuat ya, mungkin tahun ini lebih bagus ya dari kemarin-kemarin. Ya, pasti dengan materi bintang-bintang juga yang mungkin semua orang juga bilang seperti itu, bintang. Ini PSMS bakal promosi, tapi kita harus kerja keras juga sih kalau mau promosi, tetap harus kerja keras. Itu aja sih. Siap, Ya, pasti optimis lah untuk lolos, ya pasti optimis. optimis pasti. Kami aja yang jauh di sini optimis tetap. Ya, optimis doain ya dukungannya terus ya. Pengennya sih gak doain, kan pengennya bisa langsung gitu. Tapi ya kayak mana kondisi. Ya, ya. Banyak kali yang kemarin nih yang ini kayak yang Ya. bang kok bisa sama kapten lah katanya. Itulah terus cobalah. Ya, nah, makasih lah atas itunya semuanya untuk ya Smack Hooligan semuanya, supporter semuanya lah. Amin, pasti ya. Oh ya Cap, uh, soal pelatih yang baru ini, uh, gimana? Apakah apa dari yang lama ke yang baru ini ada perbedaan yang kapten rasain secara kapten pribadi lah? Oh ya ya ya. Ya, ya setiap pelatih pasti punya plus dan minus ya. Plus minusnya itu pasti ada. Yang lama ada plus minus, yang baru ada plus minus. Mereka punya tujuan sama, semuanya sama, pingin PSMS maju ke Liga 1, naik ke Liga 1 tahun ini. Semua punya keinginan sama. Mungkin ada perubahan-perubahan sedikit.
Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Biasa di sepak bola, tidak di PSMS, mungkin rezekinya di tempat lain. Dan apa ya, ya sama-sama bagus lah mereka pelatih. Bau Good Philip, Good Gomez, ya sama-sama bagus. Dan pasti ada plus minusnya semua itu. Kalau untuk latihan yang sekarang ini dipimpin sama Wah, Ya sementara ini sama Bang Ansari Lubis karena Good Gomez ada libur, ada keperluan. Mungkin libur di tanggal 1 nanti mungkin bergabung kembali. oh, jadi masih nunggu tanggal 1 walaupun belum ada kepastian tetap kumpul ya tanggal 1 nanti ya. Iya, karena kemarin dari manajemen juga yang dari luar kota dikasih libur sampai tanggal 1. Cuman ke depannya ada informasi-informasi lagi ya kita juga belum tahu, kita nunggu bersama lah. Tapi informasi awal ya di tanggal 1 kita kembali kumpul. Oh, ini dari mana nih info PSMS Medan. Bang, kalau Liga lanjut tahun 2001 apakah Liga 2 2001 atau 2020? Ya kita masih belum tahu ya karena dengan kondisi seperti ini. Karena kompetisi yang sekarang juga masih ditunda. Jadi kita belum bisa bicara lanjut untuk tahun depan kemana-kemana kita belum tahu. Kita masih tunggu kabar berita yang selanjutnya lah. Ya, siap, siap. Cap, uh, apa ini? Bacakan dulu ketua, nanti ku telepon nomor ketua kok nggak dibacakan ya. Apa ini dia? Kasih pertanyaan tadi cuman nggak kebaca. Soalnya banyak yang ini juga Cap. Yang ini, Ah, yang ngasih pertanyaan. iya, ya. Ini ada yang satu pertanyaan, bukan pertanyaan lah. Sebagai panutan di lapangan, Cap, motivasi buat pemain muda PSMS apa nih, Cap? Ya pasti kerja keras ya, kerja keras dan juga tetap latihan, ya saling respect ke semua teman, senior, kemana semua respect ke pelatih semua karena jalan kan masih panjang, harus tetap fokus dan konsisten, ya jangan cepat besar kepala karena masih banyak perjalanan yang harus dilalui lah, harus tetap yang pasti kerja keras. Ini ada pertanyaan dari Bang Amar Sinaga. Bang, jadi gimana tanggapan Abang sebagai pemain Liga ditunda sementara Pilkada tetap lanjut? Gimana tanggapannya banget? Ya itu yang pasti kita nggak bisa komen ke sana atau salahkan ke sana, salahkan ke sini ya. Pasti semua keputusan tuh diambil dengan pemikiran yang matang. Ya kita dari sepak bolanya aja ya, nggak usah ke pilkada atau kemana, nggak usah ke sepak bolanya. Ya nggak masalah ini ditunda, tapi kalau bisa tundanya jangan lama-lama lah, karena kan itu yang saya bilang banyak orang yang menggantungkan hidup dari sepak bola kita ini. Nah, itu dia yang nomor 1, Cap. Uh, Ya berharap Banyak cepat lah, secepatnya bisa ada liga lagi. Dari Bang Zulfahmi. Cerita sedikit, Cap, suka dukanya selama di tim kebanggaan kita PSMS Medan. Kalau ya mungkin banyak sukanya lah, karena kan ini suatu kesenangan kan di sepak bola emang dari kecil pasti, apalagi bermain di tim PSMS, di tim ya kampung sendiri lah ibaratnya, pasti Iya kan? tetap
semangat. Kalau duka ya pasti kalau kita kalah di pertandingan. Yang pasti yang duka paling itu mungkin yang kita degradasi kemarin, mungkin itu ya sulit untuk dilupain lah. Nah, itu kalau masalah senang pasti banyak senangnya di PSMS yang udah memberikan semuanya lah untuk kehidupan pribadi saya sendiri. Oh ya, Cap. Ini pertanyaan dari aku sendiri. Ini mungkin sebenarnya lebih ke pribadi kapten ya. Ah, Misal kapten nantinya gantung sepatu, ada nggak keinginan kapten itu untuk berada di tetap stay di PSMS, entah itu sebagai pencari bakat ataupun sebagai apa? Ada nggak, Cap? yang pasti ada lah keinginan itu ya. Pasti setelah selesai main bola, pingin tetap di bola ya, kepingin besarnya pasti di PSMS lah, entah sebagai apalah pelatih atau apa. Tapi tetap kita lihat ke depannya karena kan proses semua butuhkan proses kan, nggak segampang itu. Ya keinginan besar sih tetap mengabdi lah untuk PSMS. Siap. Itu juga sih harapanku pribadi. Kalau Ya, kapten gantung sepatu, harapanku pribadi manajemen adalah kayak penghargaan untuk pemain-pemain legend gitu. Untuk amin amin. entah dikasih apa jabatan di situ untuk nyari pemain lah kayak karena secara di Liga Indonesia ya klub-klub Indonesia kebanyakan jarang ada yang dilibatin kayak gitu. Ya ya ya, insya Allah semua kan. Ya itulah kepinginnya memang tetaplah di sepak bola pasti nggak bisa jauh-jauh dari sepak bola. Cuman kita nggak bisa Iya. cerita ke depan seperti apa. Kita belum bisa bicara seperti apa. Nah, Ya kita jalanin aja dulu kan seperti apa ada ya. lah kan. Tapi kalau kepinginnya ya tetap mengabdi lah di PSMS. Siap, siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Popo, salah satu anak Smack. Mana Blok M, tapi dia kerja di sini udah. Ah, ah, ah. Apa betul jika PSMS Liga 1 tahun ini atau tahun depan kapten bakalan pensiun? Masalah itu mungkin aduh belum bisa dituin tapi memang keinginan terakhir sebelum mungkin berhenti pinginnya PSMS ini di Liga 1 dulu. Itu aja dulu. Amin, amin. Untuk selanjutnya Ya, soalnya, kita lihat lagi nanti. Kepinginnya sih berhenti main soalnya bola setelah PSMS di Liga 1 selentingan ini itu ya. apa kan didengar, Cap? Ya, Selentingan soal kapten bakalan pensiun sekitar tahun 2001 atau 2002 itu banyak kali. ya kita lihat lah setelah PSMS Liga 1 lah. Kita doain aja dulu dukung PSMS Liga 1 dulu. Siap, siap, Sama-sama Cap. kita. Ah, Sama naikkan ya. ya doain lah semuanya kan. Lagi ini satu lagi malah ke depan lagi nih, Cap. Masih bersediakan kap seandainya untuk 2 atau 3 tahun ke depan membela PSMS ya kan? Jujur ya kalau untuk PSMS pasti saya mau, pasti mau. Selama PSMS membutuhkan, pasti saya siap untuk tetap main di PSMS. Nah, ini dari Bang Michael Sianipar. Kalau dari Bang Legimin, kalau masih slot, sebutkan satu pemain PSMS yang ingin satu tim. Maksudnya yang sekarang atau di luar? Yang Di sekarang luar. lah, Cap. Kalau PSMS itu masih ada slot untuk mendatangkan satu pemain mungkin. Siapa yang kapten inginkan? Yang paling Mungkin ada beberapa nama lah yang mungkin yang pasti mungkin putra daerah lah. Saya utamain putra daerah yang asli Medan, Sumatera Utara lah. Yang pasti putra daerah. saya ingin putra daerah. Kita nggak usah sebut nama, nggak usah nanti nggak enak kesana kesini kan. Yang pasti putra daerah. Ya, kalau asli putra daerah. Masalahnya putra daerah yang ada di luar ini masih berapa ya? Banyak loh, Kak.
Ya kalau bisa kan balik semua ya kan. Ya kalau semua dipulangkan aja, kalau aku rasa ya, kalau semua dipulangkan aja, udah komplit PSMS. Iya ya, ya itu makanya kepinginnya sih putra daerah lah. Ya nggak untuk kemungkinan dari luar daerah juga nggak masalah. Tapi ya kalau bisa sih putra-putra daerah lah. Ini Bang Roni Fatahila nih, Cap. Udah lama kali ya dengar motivasi kapten aku nih katanya. Eh, Kemarin sempat juga sama Bang Roni, Cap. Roni Patahila. Iya, Ah ya ya ya. Cap, ini dari Dua Batu. Cap, kasih pesanlah sedikit untuk anak-anak Medan di luar sana untuk balik ke Medan, main di Medan. Bawa kembali jaya nama PSMS ke zaman lalu, Cap. Ya pasti pingin lah, pingin bermain dengan pemain-pemain putra daerah asli Medan. Cuman kan nggak segampang itu. Semua butuh proses, butuh negosiasi. Karena sekarang kan era profesional, kita nggak bisa paksa. Oh kamu putra daerah gini harus main-main. Sekarang nggak bisa seperti itu. Kita harus adalah jalannya seperti apa supaya mereka bisa balik ke Medan. Mungkin ada pihak-pihak yang lebih mengerti lah itu untuk masalah itunya. Supaya mereka bisa balik ke Medan. Nah, ini dari Zulfahmi lagi. Malah jadi direktur teknis, Cap, ya setelah pensiun gitu. Amin, amin. Doain aja. Insya Allah. Kapten nih. Natael, Natael Sirigo-Rigo, Cap. Semangat sukses. Tawa katanya. Amin, sukses terus. Sukses untuk Nathanael. Oh, Bang Gordon Manulang. Abangku sehat terus ya, Bang, katanya. Alhamdulillah. Sama-sama, Gordon. Salam juga. Udah ke sana ya, tapi belum ke sini. Ya, ya, ke gimana? Ke Pak Gordon? Ah, Oh iya, kemarin. harapannya Kapten untuk PSSI dan PSMS Medan khususnya. Ya, Mana, Cap? kalau untuk PSSI ya mungkin ya kalau memang ditunda ini masalah kompetisi mungkin nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama lah kalau bisa secepatnya ada kompetisi. Kalau untuk PSMS ya pastinya tetap semangat lah harus ke Liga 1 kita tahun ini. Oh, iya. Pertanyaan dari Andre Surbakti, Cap. Bercampurnya pemain muda dan senior di tubuh PSMS, hubungan antara pemain dan manajemen gimana, Cap? Ya, bagus ya karena banyak pemain-pemain muda dengan dikombinasi dengan pemain senior karena kita butuh pemain-pemain muda untuk tahun-tahun ke depan. Dengan manajemen dengan nggak ada masalah, semua tetap kompak, tetap respect, semua saling menghargain, yang semua tetap termotivasi lah untuk membawa prestasi PSMS gitu aja. Ini untuk ke sedikit lari ya, Cap. Tapi ya masih ada hubungannya juga sih. Menurut Kapten nih, Liga nggak berjalan, terus sebentar lagi kita akan menghadapi Piala Dunia U20 ya. Ini ada efek, sedikit banyak ada efeknya nggak, Cap? Secara kita pun punya kiper ya, di situ kiper yang selalu dimainkan juga sama Coach Sintayong. Iya ya. Hmm. Mungkin ada lah, pastinya ada karena kan sekarang kita tahu Coach Sintayong dan usia 19 sekarang lagi persiapan di luar. Dan seperti yang Coach Sintayong bilang kemarin, pasti kan ada sistem degradasi kan di tim itu. Siapa tahu karena Indonesia kan luas, banyak bibit-bibit pemain yang mungkin belum terpantau. Seandainya ada kompetisi, kan dia bisa lihat di kompetisi itu, mungkin ada yang dipanggil kembali untuk di timnas. Kemungkinan ya kalau ada kompetisi pasti banyak positifnya lah untuk timnas kita. Iya, kalau melihat dari statement Coach Sintayong saat sekarang kan
entah lagi proses pulang balik ke Indonesia, aku pun masih belum tahu. Dia berharap kompetisi digulirkan karena dia ingin mengevaluasi pemain. Berarti kan ada beberapa pemain yang nggak masuk di dalam ini dan dia mencoba nyari lagi. Mungkin ya setiap pelatih pasti kan kepingin tim itu lebih bagus, terus lebih bagus. Dia tahu mungkin pemain Indonesia banyak punya bakat-bakat, pemain-pemain muda yang bagus, potensial. Mungkin yang sekarang belum terlihat, belum terpantau oleh Coach Sintayong, makanya dia kepingin ada kompetisi biar dia bisa langsung melihat pemain-pemain yang prospek lah untuk di timnas. Makanya dia kepingin ada kompetisi berjalan. Untuk PSMS sendiri, kayak kapten, aku dengar kan kapten sendiri ada apa ya? SSB ya, Cap? Ya, ada SSB di dekat rumah lah untuk anak-anak di dekat rumah untuk fasilitas. Kalau untuk PSMS sendiri, inilah menurut pendapat kapten. Ini soal ke PSSI juga. Sebenarnya perlu nggak kayak klub itu dibuatkan sebuah aturan harus punya kayak apa, bisa dibilang diklat ataupun apa ya, untuk juniornya mulai dari U14 misalkan sampai ke usia 19 mungkin, untuk menunjang regenerasi. Perlu nggak? Ya pasti perlu lah sekarang, karena kan sebenarnya udah ada sih di Indonesia, tapi di Liga 1 yang lebih aktif karena ada Pro Elite di situ, usia 14, 16, 18 kan, 20 semua ada di situ. Ya pasti untuk regenerasi pasti perlu lah, karena kita ada timnas usia 19, 21, 23. Dan kalau nggak ada mungkin lebih banyak bibit-bibit akan muncul ya kalau ada kompetisi itu. Sekarang seperti Pro Elite, dan rata-rata kan pemain-pemain muda kita ada berasal dari Pro Elite itu, tapi memang di Liga 1 sih masih. Kalau PSMS mau itu mungkin kalau setelah di Liga 1 mungkin kita ada punya tim Pro Elite itu untuk tingkatan umur. Kan paling tidak itu untuk penunjang jangka panjang untuk timnas juga, untuk klub juga. Ya, betul sekali. Betul. Nah, ini pun satu pertanyaan dari Rasya Saputra. Kalau PSMS Liga 1 Om Legimin masih main apa enggak kan? Kita lihat aja ke depan seperti apa. Kalau saya pribadi sekarang fokusnya untuk PSMS ke Liga 1 aja dulu. Selanjutnya nanti kita lihat seperti apa. Untuk kapten sendiri ya, PSMS masih perlu tambahan pemain ataukah cukup dengan pemain itu namun diberi pelatihan yang lebih intens lagi ya? Kalau masalah pemain mungkin ke Coach Gomez yang lebih kompeten lah untuk komentar masalah itu. Kalau kita pemain, kita ikutin arahan apa, tapi dengan materi yang sekarang kita udah optimis lah. Mungkin Coach Gomez butuh 1 atau 2 pemain, itu dilihat dari Coach Gomez sendiri. Yang sekarang sebenarnya ya udah bagus lah timnya. Mungkin kalau kurang pun 1-2 pemain seperti itu aja. Siap ya. Apa sih Ri manggil-manggil aja. Kok nggak ngasih pertanyaan kok? Manggil-manggil aja kok ya. Biar aku nanya dulu nih sama coach, sama kapten. Ini ada pertanyaan dari Andri Subakti, Cap. Oke, Cap. Tim 19 dibebani dengan latihan yang lumayan berat. Tapi bukankah itu sebagai pelatih mental mereka? Kenapa harus dipermasalahkan? Ya, itulah, setiap pelatih kan pasti punya program sendiri ya, punya punya panduan mereka sendiri seperti apa. Coach
Coach Sintayong seperti apa. Ya kita lihat aja lah nanti hasilnya seperti apa, kita tunggu. Dengan sekarang juga uji coba sekarang timnas juga semakin meningkat permainannya. Kita lihat beberapa pertandingan kan. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Itu ya pasti semua butuh proses lah. Nggak ada yang instan. Pasti. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Zulfahmi, bagus juga nih. Kalau Liga 2 berjalan, kapten tim mana di Liga 2 yang paling kapten waspadai? Nah, inilah menarik ya kalau di Liga 2 ya. Dari 24 tim itu semua harus diwaspadai karena semua tim ingin promosi ke Liga 1. Pasti mereka punya persiapan matang, nggak bisa kita waspadain 1-2 tim karena semua tim persiapan pasti targetnya untuk naik ke Liga 1. Mungkin kalau di Liga 1 kan ada yang target juara, ada target bertahan, ada papan tengah. Tapi kalau di Liga 2, semua tim targetnya untuk lolos dan persiapannya pasti serius. Makanya kita harus waspadai semua tim lah. Nggak bisa kita pilih-pilih 1-2 tim. Apalagi yang juga getol kayak tim kita ya. Ini Sriwijaya sama Muba ya, Muba United ya. Persiapannya getol kali ya kan. Ya, kalau untuk di grup kita ya, kemarin pembagian grup mungkin ya semua persiapan, cuman dengan materi pemain mungkin ya Sriwijaya, Sulut FC, Semen Padang, mereka dengan materi-materi yang bagus hampir sama dengan PSMS. Tapi tim lain juga persiapan juga matang, pasti semua harus kita waspadai. Siap, siap. Itu nanti Ri sebagai penutupan. Kok santai aja kok itu. Ini. Pertanyaan dari Aldi Satrio. Kayak mana Cap menilai Adi Satrio di timnas? Apa ya? Mungkin banyak perkembangan dari Adi Satrio ya, dari pertama aku lihat digabung di PSMS dengan yang sekarang, banyaklah perubahan-perubahan dia. Ya terbukti dengan Coach Sintayong juga mungkin dia main lebih banyak lah, lebih sering di timnas sekarang karena memang perkembangannya banyak untuk Adi Satrio. Ya bisa kita lihat sendiri ya, Adi Satrio hampir nggak pernah absen kan Cap? Iya betul. Nah Cap, ini ada pertanyaan dari Andre Surbakti. Dari Sumatera sendiri sekarang ada berapa tim ya? 4 ya, kalau nggak salah. Dari Sumatera ya. Derby Sumatera dengan tim mana yang paling kap? Maksudnya di Sumut atau Sumatera? Maksudnya di Sumut atau di Sumatera, Pulau Sumatera atau di Sumatera Utara aja? Ini kan di Liga 2 kan ada beberapa klub dari Sumatera, guys. Oh ya. Derby mana yang paling di Sumatera? Yang pasti adalah Semen Padang sama Sriwijaya pasti menarik lah nanti kalau di pertemuan nanti karena kita satu grup dengan mereka. Nah, kalau dengan Sriwijaya udah pasti. Karena memang sejak dulu derby Andalas kan Sriwijaya. Ya ada juga sih Semen Padang karena Semen Padang juga satu grup dengan kita nanti. Cap, selama kapten di PSMS ya, kan gimana? Udah merasakan huru hara di tubuh PSMS itu banyak kali ya. Contohnya lah ya kayak dualisme. Terus ada nyoba kayak kemarin itu sana sini ada yang klaim logo apa. Setelah sekarang semua kembali. Setelah sekarang semua udah kembali ya bisa dibilang ke normal lagi kayak dulu nggak ada ini itu. Gimana perasaan kapten?
Yang pasti lega ya, apalagi bagi pemain bisa fokus ke pertandingan, latihan, nggak ada kesana kesini lagi masalah kesana, dan mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi masalah-masalah seperti kemarin, dan kita tetap fokus, kita besarkan PSMS, kita kembalikan ke PSMS, kita bersama-sama semua, karena PSMS nggak bisa kalau nggak bersama-sama, dari ya dari pengurus, penonton, dari orang-orang di sekitar, dari pemain, semua harus bersama-sama, karena mungkin dari tim besar PSMS lah yang masih di Liga 2. Makanya sangat, kalau bisa memang PSMS tetap cepatlah balik ke Liga 1 karena tempatnya memang di Liga 1. Ya, karena kita tahu PSMS agak kesulitan juga itu karena adanya hal itu, sehingga untuk nyari sponsor ini pun sulit kemarin-kemarin kan. Nah, jadi inilah pesan-pesan kapten untuk orang-orang untuk ya oknum-oknum yang seperti itu gimana, maksudnya itu udahlah jangan kayak gitu lagi. Kalau memang pengen memajukan ya gimana gitu maksudnya. Ya mungkin masalahnya di mana sih, saya juga nggak terlalu paham karena masih saya pemain. Tapi kalau pribadi sih, ayolah sama-sama kita bangun PSMS, kita besarkan PSMS, kita dukung PSMS. Karena PSMS sekarang butuh dukungan karena kita di Liga 2. Untuk naik ke Liga 1 tuh bukan masalah mudah. Karena kalau banyak masalah ke sana, ke kanan, ke kiri, mungkin sulit. Tapi kalau kita sama-sama dengan sekarang, dengan pembina kita Bapak Edi Ramayadi, Pak Gubernur kita, dengan bapak-bapak yang lain yang udah maksimal untuk PSMS, ayolah kita dukung sama-sama untuk PSMS lebih besar lagi. Yang target awalnya kita ke Liga 1 dulu. Ya, karena memang dengan ke Liga 1 itulah jalan kita untuk menapak kejayaan yang lalu kan gitu. Ya, ya, betul sekali. Untuk manajemen sendiri nih, Cap. Manajemen PSMS dari yang dulu dengan yang sekarang ini, yang dulu kan kita tahu itu yang dulu-dulu masih dipegang sama Pemkap ya dulu. Masih Ya, Pemkap kan. Pemko. Nah, sedangkan sekarang udah ke arah PT gitu kan. Jadi ini manajemen ini udah menuju ke arah profesional tapi masih butuh perbaikan lagi maksudnya. Mungkin kalau dulu kita masih dari pemerintah ya dapat bantuan, ada bantuan dari APBD. Kalau sekarang kita murni harus dari sponsor lah. Dengan manajemen yang sekarang sudah bagus dengan adanya PED, dengan di bawah-bawahnya bapak-bapak, ada Pak Mul, Pak King, semua sudah bagus dengan bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas lah. Untuk kita di Liga 2 luar biasa berkualitas PSMS untuk tahun ini. Kita harus apresiasi manajemen untuk bisa mendatangkan mereka, harus kita apresiasi untuk yang sekarang ini. Siap. Siap. Pertanyaan dari Bang Zulfahmi. Idola kapten di Indonesia siapa? Timnas? Ya, seperti saya bilang kemarin, idola saya sih ya asisten pelatih PSMS sekarang. Wah, Ansari Lubis. Itu idola saya. Kok ini pulanglah Kori kalau memang mau lihat kapten dari dekat. Iya. Apalah dayaku yang cuma bisa lihatmu dari layar HP katanya. Iya. Pulang aja kan, pulang. Salah satu ini sekretaris Smegolikan Malaya dia. Oh, iya. Kemarin sempat pulang Cap, cuman sebentar dia nggak sempat nengok tandingan. Oh, nggak sempat ya. Ya, kalau itu ke kebun bunga lah karena lihat kita latihan kan, PSMS kan latihan di itu.
di kebun bunga. Wah. Ini ada pertanyaan dari Samuel Bagas Simanjuntak. Apa tanggapan Kapten tentang Coach PH? Ya, oke. Coach PH bagus, seperti yang saya bilang tadi. Semua pelatih punya plus dan minus. Coach PH juga punya keinginan untuk membawa PSMS ke Liga 1. Pasti semua pelatih ingin hasil di tim yang dia bawa bagus. Itulah di sepak bola itu kita nggak ada yang bisa tahu. Semua berjalan cepat, perubahan-perubahan itu cepat. Mungkin ya Coach PH di PSMS mungkin nggak sampai di kompetisi ya. Mungkin kemarin ada kompetisi main sekali dan dibatalkan dan nggak ada lagi kompetisi, cuman latihan-latihan. Mungkin banyak adalah pertimbangan-pertimbangan dari pengurus atau manajemen yang itu. Ya mungkin Coach PH sampai di sini. Mungkin kita nggak ngerti, nggak bisa tahu. Mungkin dia bisa sukses. Kita doakan sukses dia di tim lain karena kita nggak ngerti ya. Kembali ke rezeki juga. Pertanyaan dari Bang Rudi Pratama ini, Cap. Apa Bang Legimin ada niat untuk jadi pelatih PSMS setelah gantung sepatu? Yang pasti yang awal tadi saya bilang, ya setelah gantung sepatu, pinginnya jadi pelatih dan keinginan terbesar pasti melatih PSMS Medan. Cap lebih mewaspadai derby atau tim kuda hitam seperti Persekat nantinya, Cap? Itu seperti saya bilang tadi, semua tim nggak ada yang bisa kita pilih-pilih. Ini bagus, ini enggak, ini bagus, enggak. Semua tim bagus karena persiapannya juga matang. Yang tim bertabur bintang juga persiapan yang enggak seperti Tegal, Jepara. Mereka juga tim bagus, pasti persiapan mereka bagus, pasti punya keinginan lah untuk naik juga ke Liga 1. Makanya harus kita waspadai semua tim. Siap, ya. Kapten pilih oleh Gunal Sokjer atau Kampar, Captain? Iya kan? Fan MU ya, Cap? Hah? Fan Gimana? MU. Fans MU. Iya, saya suka MU memang ya, jujur MU. Kalau dulu waktu zaman Sir Alex Ferguson, ya. Ya, ya. Tapi setelah hengkang memang udah sulit untuk kembali itu. Belum belum kembali. Robi Kurniawan, PSMS kurang pembinaan dari kelompok usia dari U15, 17. Tidak seperti Persib ataupun Persebaya selalu muncul pemain muda yang bersinar. Tanggapi, ya? Ya memang harus kita akui ya, usia pembinaan di Medan agak berkurang. Untuk usia-usia muda, usia 15, 17, walaupun ada itu pun suratin, tapi nggak continue ya. Begitu ada turnamen atau kompetisi, baru ada persiapan. Karena kembali juga setelah di Liga 1, mau nggak mau kita harus ada tim pro elite. Seperti kemarin kita di Liga 1, ada pro elite kita usia 16, ya kita ada muncul si Samosir. Kemarin kan ikut di Pro Elite. Terus si David Maulana juga sempat. Makanya kalau kita di Liga 1, pembinaan itu pasti ada tim itu. Seperti Persib sekarang kan. Memang kalau untuk pembinaan usia muda, Persib, Persebaya itu yang bagus. Ada juga Malang. Mungkin ke depan setelah kita di Liga 1 mungkin lebih bagus pembinaannya. Kalau di Medan yang aku lihat, karena secara aku kan dari
sebenarnya bukan orang asli Medan, Cap, Ya. tapi orang Jawa. Jadi yang aku lihat sebenarnya di Medan pembinaan udah bagus kalau aku lihat. Ah, ah. Tapi di Medan ini nggak terus langsung ke arah PSMS enggak. Hmm, hmm. Itu ada diklat-diklat sendiri, diklat-diklat kecil kayak diklat apa yang baru gulirkan kompetisi kan ada kayak gitu. Jadi di Medan ini ada sendiri-sendiri. Ya, Jadi ya, ya kalau betul. mau kayak di Bandung kan rata-rata orang sebutnya Persib kan Ya. kayak gitu. Hmm, hmm, Kalau di hmm. Medan kan enggak. Mungkin di situ aja perbedaannya ya kan. Ya, itu juga sih sebenarnya betul. Seperti kita di Jawa Timur, mungkin karena sekarang di Medan itu orang fokusnya ke PSMS Medan gitu aja. Makanya kalaupun nanti PSMS promosi ke Liga 1 ya mudah-mudahan banyak tim yang dari Liga 3 di kita bisa promosi ke Liga 2. Jadi banyak pilihan untuk pemain-pemain muda kita. Banyak pilihan tim di Sumatera Utara. Jadi mereka lebih giat untuk berlatih. Jadi nggak fokus ke PSMS saja, ada tim-tim Liga 2 Liga 3 yang bisa promosi ke Liga 2. Itu pasti Hmm. pemain-pemain muda orbitnya itu lebih gampang lah. Iya. Wah, dari Arif Batubara. Cap, suruh pemain PSMS yang dari luar Medan bermain dengan hati di Liga 2 nanti ya. Ya. Mereka kan semua pemain profesional. Pasti mereka bermain betul-betul, nggak ada setelah istilah nggak main dengan hati, pasti bermain dengan hati karena prestasi hanya dengan prestasi lah, dengan permainan nilai jual mereka terangkat. Nah, seperti itu aja. Menurut dari Bang Aldi Satrio, menurut kapten, siapa yang cocok jadi wakil kapten PSMS? Ya bisa dibilang menggantikan kapten lah. Ada beberapa nama karena kemarin juga kalau aku nggak main si Saiful Ramadan karena dia. Nah, kalau untuk ini mungkin Saiful Siap, siap. Ramadan. Ada Nah, juga dari nanti Rahmat Hidayat atau siapa, tapi untuk sekarang mungkin Saiful Ramadan. Saiful Ramadan ya. Ya. Dari Bang Rasya Syaputra nih, Cap. Kalau pemain luar negeri yang Om Legimin sukai siapa? Lebih suka sih dalam negeri sih sebenarnya. Tapi kalau luar negeri saya suka MU, memang saya suka MU, tapi yang dulu saya suka Paul Scholes. Paul Scholes, pikir Ryan Giggs. Ah, Soalnya kalau aku di MU dulu suka Ryan Giggs. ya, saya suka Paul Scholes. Dari Apta Hasibuan, Cap, apa harapan kapten dengan timnas U20 di ajang Pildun nanti? Ya, pastinya mereka bisa berprestasi lah di Piala Dunia nanti karena dengan mereka berprestasi apalagi di Piala Dunia Indonesia bisa dilihat lah dengan negara-negara lain dari Eropa dari semuanya karena dengan mereka berprestasi pasti akan kita pun sepak bola kita akan dihargai di luar negeri. Siap, siap. Memang nggak harus betul-betul ngotot. Iya ya betul. Wah, dari Bang Dwi Chandra nih, Cap. Ah, Vin, gimana caranya jaga kondisi sampai dengan umur sekian, Bang Vin? ya yang pasti namanya kita pemain profesional ya, kita cari penghidupan dari sepak bola, kita harus betul-betul jaga semuanya lah. Yang pasti disiplin pribadi di kehidupan, disiplin latihan, disiplin keseharian, itu harus betul-betul dijaga. Kalau memang kita ingin
bermain lama di sepak bola. Siap, 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 Cap. Karena secara kita tahu jarang ada pemain Indonesia yang bisa nyampe ke angka 35 ke atas, jarang ya. Ya, iya, iya, Bagus. iya. Ya, iya, seperti itulah. Harus betul-betul kita disiplin dan konsisten karena banyak juga yang disiplin tapi nggak konsisten untuk latihan, untuk jaga disiplin, untuk kehidupan pribadi. Karena yang bisa jual kita ya kita sendiri, nggak orang lain. Kalau kita pingin dihargai orang, dilihat orang ya dari kita pribadi dulu aja. Bagaimana Siap. kita memanagenya, menjaganya semuanya. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizky Lubis. Kenapa pemain PSMS sangat sulit untuk masuk timnas? Gimana, gimana, gimana? Kenapa pemain PSMS sangat sulit untuk masuk timnas katanya? Enggak, ya enggak juga sih sebenarnya. Setiap tahun kemarin ada juga tahun kemarin Ilham Patoni, Nathanael mereka juga dipanggil timnas. Mungkin belum belum rezeki mereka sampai ke selanjutnya kan. Sekarang ada Adi Satrio, Pirja Andika. Sebenarnya sih ada dari Medan terus. Kalau dari Medan kan sekarang ada David Maulana, kan hasil dari Medan juga. eh Adalah setiap tahun pasti ada. Sekarang kan di timnas juga ada Samosir yang di Aha. Sintayong sekarang. Tetap ada untuk di timnas kita. Selalu ada ya, Cap ya? Setiap tahunnya. Selalu ada. Selalu ada. Di usia 16 juga kemarin ada juga dari Medan kan. Hmm. Ah, ini dari Dimas Rizky. Kapten, kenapa pemain PSMS itu mesti dari luar negeri? Kenapa nggak orang-orang Medan atau Sumatera asli ya? Apanya nih maksudnya? Entah, aku pun nggak paham. Mungkin kalau di Liga 1, kenapa harus ngambil dari luar negeri mungkin? Oh, kalau di Liga 1. Ya, kalau di Liga 1 karena perbedaan yang bisa membedakan satu tim, satu permainan itu memang kita akui pemain asing masih bisa membuat perbedaan lah di satu tim itu dengan kualitas mereka. Dan syaratnya yang datang itu juga berkualitas, yang bisa mengangkat tim. Karena itu semua tim juga pakai pemain asing. Karena yang bisa mengangkat suatu tim itu kalau di Indonesia pemain asing sangat berpengaruh. Dengan apa mental yang selama ini mereka dapatkan kan ya? Ya, seperti itulah. Mungkin mereka di luar kan dibawa untuk ya sebagai contoh juga lah untuk pemain-pemain Indonesia. Siap, siap. Nah, ini Cap ada pertanyaan dari cerita awak. Secara ini kan Kapten udah paling lama ya di PSMS, ibarat kata legenda PSMS sekarang ini. Yang masih aktif. Mm-mm. Pemain asing yang paling Bang Dimin favoritkan yang pernah satu tim di PSMS siapa Bang? Dan alasannya kenapa? Ya, mungkin ada dua, ada Gustavo Cena sama Kokolomel. Karena Kokolomel, Gustavo Cena dan mereka pemain yang bisa membuat perubahan di tim itu, yang bisa membawa perubahan di PSMS. Oh, berarti masih pemain lama lah ini yang diidolakan ya. Ya, karena dengan mereka lah kita Siap. bisa sampai ke final kemarin itu kan dengan materi yang ada Murphy, Bom Julian dengan pemain asing yang Murphy yang yang penting pada intinya PSMS tetap berjuang dan tetap semangat untuk lambang Medan di dada.
Amin, amin, amin. Doakan aja. Doakan. Ini pertanyaan pribadiku yang bisa dibilang pertanyaan terakhir dari pribadiku lah mungkin. Ah, ah, ah. Bukan pertanyaan sih sebenarnya. Uh, Harapan atau pesan-pesan Bang Gimin untuk pemain-pemain yang sekarang ini untuk apa semangat atau motivasi diri untuk mampu membawa PSMS ke Liga 1. Ya, yang pasti kita harus kerja keras sama-sama. Nggak ada pemain nggak ada pemain bintang atau semua, biarpun siapa aja yang di Medan berjuang sama-sama, karena nggak bisa juga kita sendiri-sendiri, kelompok per kelompok, itu nggak akan bisa ngangkat tim kalau kita nggak sama-sama, baik dari pengurus, supporter, penonton semua, dan pemain, ya manajemen juga, pengurus dari dokter, masa semua, kitman semua harus sama-sama kita satu hati. Main kita harus dengan hati, karena cuman itulah yang bisa, selama ini PSMS itu bermain dengan hati yang bisa ngangkat prestasi PSMS. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Kapten udah mau nimbrung sama kami ya, Kap. Sama-sama. Kalau bisa yang pemain yang lain juga lah, yang main biar lebih dekat sama Iya. Iya. supporter. Memang kalau bisa, memang rencana aku tiap minggu, Kap. Ya. Pokoknya kali lah, minggu atau minggu. Gitu. Biar ada kedekatan sama satu sama lain kan di pemain PSMS. Nah, itu maksudnya. Ini untuk terakhir lah ini, Kap. Sebelum kita tutup cerita-cerita ini. Pesan Kapten untuk kami yang ada di Malaysia ini gimana, Kap? Yang pasti tetap jaga kesehatan, keselamatan di sana, karena kan jauh dari kampung halaman. Tetap dukung PSMS. Kami butuh doa dan dukungannya dari semua, Smack Malaya juga. Ya, mudah-mudahan ke depan tambah sukses, tambah besar, tambah solid. Amin, Kap. Dan ditunggu juga kedatangannya di Teladan. Insya Allah, Kap. Kemarin waktu lawan Persebaya aku pulang. Ya. Ditunggu. Dan doain kita cepat balik ke Liga 1 biar kita nonton di Teladan sama-sama, dan selalu doa kami selalu bersama pemain Medan semua. Siapapun yang bermain dengan kami bersama mereka semua, kan. Amin. Ya, mudah-mudahan PSMS tahun ini bisa lolos ke Liga 1 dan tetap di Liga 1 terus sampai ke depan, nggak ada turun-turun lagi, dan sampai stadion baru selesai dan kita main di stadion baru. Oh, siap. Siap, Kap. Oke lah, Kap. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Sehat-sehat terus, keluarga juga tetap sehat terus. Amin. Ya, amin. Bisa berada di PSMS, walaupun udah gantung sepatu, Kapten tetap berada di jajaran PSMS. Amin. Terima kasih semuanya. Salam untuk rekan-rekan Smack Malaya. Siap, Kap. Assalamualaikum, Kap. Waalaikumsalam. Smack Olian. Ya.